Mari kita saya ucapkan shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Kita patut bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan dan waktu untuk datang memuji nama Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita akan bersorak-sorai bernama Tuhan. Semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian kita katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Engkau, Yesus Tuhan, adalah Raja yang bertata di surga. Kami bersyukur dalam kesempatan pada pagi hari ini, kami boleh beribadah di rumah, memuji, meninggikan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami butuh Engkau, Roh Kudus. Kami tidak mampu melakukan setiap langkah kehidupan kami tanpa Engkau. Roh Kudus, terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau sudah memberikan kami seorang penolong, satu pribadi penolong yang memberikan kemampuan, kekuatan, sukacita yang ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Sama-sama kita katakan, amin. Salam semuanya. Salam. Ya, puji nama Tuhan. Walaupun kita masih beribadah di rumah, tapi kita percaya tidak mengurangi rasa sukacita kita di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Baiklah, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca kitab dari Injil Lukas, pasal yang ke-24. Injil Lukas
pasal yang ke-24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, pada bulan Mei ini, khususnya minggu kedua atau minggu ketiga, minggu ke depan, kita akan mengadakan peringatan hari kenaikan Yesus Kristus, yaitu Yesus naik ke sorga. Di dalam Injil sinoptik ada di situ Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari keempat Injil ini hanya satu kitab yang mencatat tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus, yaitu Injil Lukas. Selebihnya saudara, ketika Injil yang lainnya tidak mencatat tentang kenaikan Yesus Kristus ini. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Lukas menulis baik dalam Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53, bahkan juga di Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11, bahwa pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul, dikatakan, dan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba ketika ia sedang berkata-kata dengan mereka dan memberkati mereka, ia terangkat ke sorga. Dan waktu Tuhan Yesus keangkat ke sorga, tentulah orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat itu sangat terheran-heran dan mungkin juga sangat kaget, karena mereka mungkin tidak mengira bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Bahkan sebelum pada bulan April yang lalu, kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, hari Paskah, di mana Yesus disalibkan, kemudian dia mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit, dan kemudian dikubur. Pada hari ketiga Yesus bangkit, dan 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kenapa saudara Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Karena ketika Yesus ditangkap, dianiaya, disalib, bahkan Tuhan Yesus mati pada saat itu, murid-muridnya imannya sangat tergoncang. Mereka begitu sangat ketakutan dan mereka kehilangan arah, karena mereka mengira bahwa Yesus tidak akan hidup kembali. Oleh sebab itu ketika Yesus bangkit dan hidup, Yesus menampakkan diri dan Yesus menjumpai mereka kembali. Yesus meneguhkan iman mereka kembali, dan Yesus memberikan pesan kepada mereka bahwa Yesus akan datang segera. Nah, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah naik ke sorga, tapi satu kelak dan dalam waktu yang tidak lama lagi, dia akan segera datang kembali. Tanda-tandanya sudah begitu banyak terjadi hari-hari ini. Kemarin hujan satu harian. Ternyata di bagian dari Indonesia, Mentawai, begitu kena dampak banjir yang dahsyat, tetapi tidak makan korban. Tanda-tanda yang lain hampir di seluruh negara. Ada 160 negara yang terkena virus COVID-19 ini, saudara. Tanda-tanda yang lain mungkin lagi ada banyak, saudara. Tetapi itu merupakan satu pertanda bahwa hari Tuhan sudah dekat. Tanda-tanda itu adalah di mana akan terjadi yang disebut akhir zaman, di mana Yesus akan datang kedua kalinya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan nubuatan-nubuatan Tuhan Yesus sendiri dan juga para nabi mengenai kondisi akhir zaman ini sudah mulai digenapi. Dia akan segera kembali untuk menjemput saudara dan saya. Saudara siap? Amin. Amin. Nah, ketika beberapa minggu yang lalu
saya menghadiri salah seorang rekan kami yang dipanggil Tuhan. Di situ ada acara penghiburan, dibacakan ayat 1 Tesalonika 4 pasal 15, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15 sampai 17 dikatakan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang sering memperdebatkan bagaimana bentuknya tubuh kita di dalam kemuliaan nanti. Dikatakan begitu banyak menjadi bahan perdebatan. Ketika kita mati dan kita mengalami tubuh kemuliaan, itu bentuknya bagaimana? Satu orang pun di antara kita tidak yang tahu. Tapi saudara, kita menyadari bahwa otak kita ini tidak akan mampu untuk memahami, memikirkan apa yang Tuhan lakukan bagi karyanya. Karena otak kita ini kalau dikeluarkan saudara, sebesar bakpao, kalau saudara pernah beli bakpao itu, ya segitulah otak kita. Bayangkan otak kita yang kecil, kita akan paksakan untuk memahami semua apa karya Tuhan. Tetapi Tuhan katakan bahwa satu kelak nanti tubuh kita ini akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Saudaraku, dikatakan di dalam Matius 13 ayat 43, pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Dikatakan pada waktu itulah ya, orang benar akan bercahaya seperti matahari. Jadi saya mengambil satu kesimpulan, mungkin tubuh kemuliaan kita seperti sinar kemuliaan yang tidak bisa kita gambarkan saudara. Tetapi Alkitab mencatatnya, dikatakan seperti sinar matahari dalam kerajaan Bapa. Nah saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah mengingatkan kepada kita setiap gereja Tuhan tentang Tuhan akan datang kembali. Dia sudah naik ke surga dan dia akan datang kembali. Pesannya apa? Pesannya yang pertama yaitu saudara, kita harus menjadi 5 wanita yang bijak. Amin. Ketika 5 wanita ini menanti mempelai, dia mempersiapkan pelitanya. Berbeda dengan 5 wanita yang bodoh, dia menyepelekan pesan Tuhan. Sehingga dia kehabisan cadangan minyak. Dan ketika mempelai datang, dia tidak punya persiapan apa-apa. Tetapi wanita yang bijak, dia akan senantiasa menyalakan pelitanya sampai datang mempelai menjemputnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan supaya di dalam kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, ada 2 hal yang harus kita jaga, yaitu nasihat supaya kita hidup kudus, dan yang kedua adalah berjaga-jaga segera kedua kalinya. Yang kedua, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya garis bawahi orang-orang Galilea. Ada apa dengan orang-orang Galilea? Mengapa begitu sangat spesial malaikat berbicara kepada orang Galilea ini, saudara? Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Galilea, padahal tidak semua yang hadir di sana itu, semua itu orang Galilea, tidak. Ada juga di situ
dari berbagai suku bangsa yang lain, seperti dari Yerusalem, dari Samaria. Tetapi kenapa orang Galilea yang disebutkan oleh malaikat tersebut? Dalam pesan firman Tuhan beberapa waktu yang lalu, saya menyampaikan bahwa di Galilea, di Israel Utara, memiliki 4 nama, ya, danau. Yang pertama Galilea, Tiberias, Genesaret, dan Kineret. Galilea inilah di mana Tuhan Yesus paling banyak melakukan mukjizatnya. Di Galilea inilah sering terjadi mukjizat Tuhan yang luar biasa. Kenapa, saudara? Karena ternyata orang Galilea adalah orang yang senantiasa mencari Tuhan. Amin. Amen. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, Galilea sendiri memiliki arti yang artinya revolution of the wheel, yaitu yang artinya roda yang berputar. Dikatakan yang tidak pernah berhenti. Malaikat Tuhan ingatkan kita bahwa kita harus seperti orang Galilea yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Amin. Sehingga saudara dan saya mengalami mukjizat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 2 murid, yaitu Kleopas dan murid yang satu lagi yang tidak ditulis namanya, tapi menurut sejarawan murid tersebut adalah Lukas sendiri. Mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, perjalanan yang menurun. Jadi dari Yerusalem ke Emmaus itu menurun, sekitar 800 meter dikatakan, dari atas permukaan laut. Ketika mereka sedang berjalan menurun, tiba-tiba Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Ya, lagi jalan. Kalau saya ke Barelang itu pas mau pulang itu ya, jalannya menurun begini, saya tidak usah injak gas, tapi mobil itu sudah kencang sekali. Nah, waktu murid-murid sedang berjalan menurun, ya tentu saja dengan kewaspadaan ya, karena kalau nggak hati-hati bisa terpleset atau tergelincir dan terguling-guling. Tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka dan mereka sangat kaget, ya. Dan mereka tidak menyangka bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka, dan mereka tidak menyadari siapa yang ada di tengah-tengah mereka. Bayangin saja, sudah sekian tahun kenal Tuhan, ya. Yesus ada di tengah-tengah mereka, mereka nggak tahu, tapi jalan aja. Nah, dikatakan mereka bercakap-cakap dan heran bahwa Yesus tidak tahu apa yang terjadi belakangan ini. Jadi murid-muridnya ini sedang bercakap-cakap tentang bagaimana Yesus mati disalibkan, tentang Yesus bangkit dari kubur dan mengalahkan maut dan dia hidup kembali. Tapi murid-muridnya tidak tahu bahwa Yesus ada di antara mereka dan sesaat lagi dia akan naik ke surga. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang berhenti mencari Tuhan berhenti dalam pengharapan kepada Yesus. Murid-murid Yesus menuruni setapak jalan dan dia disertai oleh Yesus pada saat itu. Karena dia akan menuju di mana tempat dikatakan ada kabar bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan mereka ingin pergi ke sana. Artinya ada usaha mencari Tuhan. Nah, kalau kita berhenti mencari Tuhan karena kita merasa jenuh dengan kehidupan ini, kita merasa begitu beratnya beban hidup kita ini, kita sudah merasa sangat bosan menanti-nanti corona yang tidak kunjung hilang ini, lalu kita katakan sudahlah, masa bodoh, gak usahlah lagi doa, gak usahlah lagi ibadah, gak usahlah lagi baca Alkitab. Saudara, ketika kita berhenti mencari Tuhan, maka kita juga akan mengalami kehilangan pengharapan. Saudara, selain Galilea berbicara mengenai orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan, Galilea juga berbicara mengenai orang-orang yang sederhana. Ternyata orang Galilea ini orang yang sederhana, saudara, yang rata-rata kehidupannya adalah nelayan.
Yesus selalu cari orang yang sederhana, bukan cari raja-raja atau cari bangsawan atau cari ya pemerintahan yang hebat pada masa itu. Tetapi Yesus selalu cari orang yang sederhana, orang yang terhilang, orang yang berdosa. Itulah Yesus kita yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika orang yang terus di dalam kesederhanaannya menunjukkan satu identik kerendahan hati dan terus mencari Tuhan, maka saudara, Tuhan akan melakukan suatu mukjizat. Tuhan akan melakukan satu pembelaan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya pernah jumpa seorang hamba Tuhan dari luar negeri. Dia mengatakan bahwa Tuhan datang ke Indonesia. Tuhan memberi pesan bagi Indonesia, bahwa katanya Indonesia akan mengalami seperti Galilea. Amin. Karena Indonesia begitu sedang kehausan mencari Tuhan. Di mana-mana KKR, di mana-mana ada kebangunan rohani, itu menandakan betapa orang Indonesia membutuhkan Tuhan. Jadi dikatakan akan ada mukjizat besar yang terjadi untuk Indonesia. Amin. Amin. Indonesia akan dipulihkan dari keterpurukan virus 19 ini. Poin yang ketiga, saudaraku, Tuhan memberikan seorang penolong. Penolong. Kemarin kami doa puasa dengan kami bertiga dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, dia katakan kepada murid-muridnya bahwa aku akan memberikan engkau seorang penolong. Nah, betapa Yesus sangat peduli. Ketika kita jatuh dalam dosa, Allah peduli. Dari surga dia tinggalkan tatahnya, dia datang ke bumi menjadi manusia. Dia dilahirkan dari seorang wanita, Maria namanya, dan kemudian dia tumbuh besar dengan penuh hikmat. Pada usia 30 tahun dia mulai melayani dan melakukan banyak mukjizat, memberitakan kabar baik, menyembuhkan orang yang sakit, melepaskan orang yang terbelenggu, dan banyak hal yang dilakukan Yesus. Tetapi ketika Yesus akan naik ke surga, Yesus juga tidak lupa. Dia mengutus penolong bagi saudara dan saya. Siapa penolong itu? Yaitu Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, punya kepahitan, saudara punya kemarahan, saudara punya latar belakang yang tidak menyenangkan dalam hidupmu, saudara harus lepaskan roh pengampunan. Karena Roh Kudus itu dia manis, dia lembut, dia akan berbicara di hatimu. Tapi beda dengan setan. Setan senang kalau engkau mengeraskan hati. Setan senang kalau engkau memberontak dan akhirnya sejahtera itu hilang. Saudara, ketika Roh Kudus itu masih ada di dalam hati kita, maka dia akan menginsapkan kita. Dia akan berbicara kepada kita sehingga mengingatkan kita akan dosa kita, sehingga kita meminta ampun kepada Tuhan. Pada saatnya saudara, ketika waktu kita dipanggil Tuhan, maka surga yang indah menjadi bagian dari kita. Saudara, hidup ini seperti benang yang panjang, dari pangkal di sini sampai di sini. Dari ujung sini kita dibentuk dari rahim ibu kita. Lalu kita lahir. Mungkin usia 10 tahun kita masih hidup. Tapi dari 10 ke 20 kita tidak tahu. Dari 20 30 kita juga apakah bisa memasukinya. Sampai Alkitab bilang 70 sampai 80 tahun kesudahannya dalam penderitaan. Tetapi di dalam ujung yang sini ada dua pilihan, surga dan neraka. Saudara mau kemana? Surga atau neraka? Di sini ada penghakiman. Dan buku kitab kehidupan saudara akan dibuka oleh Tuhan. Namamu ada tidak tercatat di dalam kitab kehidupan itu? Kalau tidak ada, masuk kerajaan neraka, api yang menyala-nyala dan tidak pernah
bisa kembali lagi, saudara. Api neraka juga kekal. Tidak ada orang masuk neraka sementara. Oh, sementara ya, 2 tahun di penjara di neraka. Setelah kau sudah selesai, baru aku pindahkan ke surga. Tidak ada. Sekali neraka, selama-lamanya di neraka. Tetapi ketika kita hidup sesuai dengan kehendaknya, hidup sesuai dengan firman-Nya, hidup menjaga kekudusan dan berjaga-jaga dan menghasilkan buah-buah roh, ketika kita mati, saudara, maka Tuhan katakan, namamu ada tertulis di kitab kehidupan. Silakan masuk di tempat yang sudah kusediakan. Karena Yesus ketika terangkat di surga, dia katakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ kamu juga berada. Bahagianya kita, saudara. Tidak ada siapapun yang bisa menjamin saudara masuk surga selain Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali kasih-Mu yang tak berkesudahan, di mana dalam titik terakhir Engkau ada di bumi ini, Tuhan, dan Engkau akan terangkat ke surga. Tuhan memberikan pesan kepada kami untuk selalu menjaga kekudusan, untuk selalu berjaga-jaga, dan terus menyalakan pelita kami. Ketika Tuhan datang kedua kali, kami siap, Tuhan, untuk menyongsong Engkau. Bapa yang baik, kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau berikan kami iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang boleh kami andalkan di dalam kami menghadapi setiap persoalan hidup, bahkan setiap apapun pergumulan hidup kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan akan memberikan kemenangan bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu ini kami boleh semakin diteguhkan dan kami boleh semakin dikuatkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan masuk persembahan. Baik, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita angkat pujian kita, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang tidak sia-sia. Firman-Mu menunjukkan kami, Firman-Mu semakin menghiburkan kami di dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi pribadi lepas pribadi. Bapak yang baik, Kau juga memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, bahkan juga yang melakukan ibadah di rumah. Biarlah Tuhanlah yang memberkati pekerjaan, usaha, dan juga memberikan kesehatan bagi tiap-tiap keluarga, dan juga Tuhan Engkau melindungi kami dari segala mara bahaya. Bapak yang baik, Kau memberkati anak-anak-Mu yang di pelayanan pada pagi hari ini, kiranya yang main musik, yang WL, offering, semuanya Tuhan memberkati, semakin perlengkapi kami, dan biarlah Roh Kudus senantiasa terus membimbing kami di dalam kami menaati setiap firman-Mu. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sebelum menutup rangkaian ibadah ini, kami mau sempurnakan sebagaimana doa yang Tuhan Yesus ajarkan.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesus datang kedua kali menjemput kita semua orang-orang salehnya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kita saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.